Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam Bermazmur bersama. Hari ini kita akan membaca Mazmur 41. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Judul yang ada di dalam pasal 41 ini adalah doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Anak-anak hebat, tidak seorang pun di dunia ini, di dalam hidupnya, selalu lancar dan baik-baik saja. Seorang yang hebat dan sekuat apapun, pasti suatu kali atau suatu saat bisa mengalami lemah, sakit, atau terluka, baik secara fisik maupun secara emosi. Anak-anak Tuhan juga bisa mengalami hal yang sama. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi hal itu. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Daud mengawali Mazmur 41 dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Tuhan pasti peduli terhadap orang yang lemah. Nah, dari keyakinan tersebut, Daud memberanikan diri memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saat Daud menderita sakit yang berat, musuh-musuhnya mengharapkan kematiannya. Bahkan sahabat baiknya yang dia percayai itu pun mengkhianati Daud. Lalu Daud memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan dia, sehingga dia dapat bangun dan tegak kembali di hadapan Tuhan. Saat membaca bagian lain di Alkitab mengenai kehidupan Daud, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, melainkan Tuhan terus memelihara dan menopangnya sampai masa tuanya. Anak-anak hebat, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar peduli kepada mereka yang lemah, serta berusaha untuk tetap hidup secara tulus dan benar di hadapan Tuhan. Saat berbagai masalah datang, kesusahan hidup,
atau juga kelemahan, sakit penyakit, kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang selalu menopang kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sanggup loh membuat kita dapat tetap tegak berdiri sebagai pemenang dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang diyakini oleh Daud dalam ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak hebat, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sakit atau ada teman kita, keluarga kita, saudara yang sedang sakit, kita mau mendukung mereka, kita mau mendoakan, dan kita mau berdoa, berserah dan berharap kesembuhan dari Tuhan? Nah, hari ini Bu Dewi minta anak-anak untuk membuat video mendoakan orang-orang yang sakit. Kalau yang kalian tahu namanya, boleh disebutkan namanya. Dan kita doakan sama-sama supaya Tuhan memberi kesembuhan. Atau kalau ada anak-anak juga yang sedang kurang enak badan atau sedang sakit, berdoa ya, minta pertolongan Tuhan. Oke anak-anak hebat, Bu Dewi tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.